atas sholat kami, atas ngaji kami, bacaan Al-Quran kami, ruku kami, ridhoi ya Allah. Begitu pula dengan sujud kami. Ya Allah, di dunia ini banyak yang masih belum punya pekerjaan. Tolong turunkan pekerjaan yang terbaik untuk mereka ya Allah, yang membawa kehalalan baik dunia maupun akhirat. Ya Allah, di dunia ini banyak yang sakit. Sehatkan fisik lahir batin mereka ya Allah dengan Al-Quranmu. Ya Allah, di dunia ini banyak yang pengen punya keturunan. Beri mereka keturunan yang sempurna. Di dunia ini masih banyak orang-orang yang belum punya jodoh. Berilah jodoh ya Allah kepada mereka semua, jodoh yang terbaik. Ya Allah, siapapun yang ada di room saya, sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahan, Allah ridhoi di setiap langkahnya, dijauhkan dari mara bahaya, Allah berikan rizki yang luas, berkah dan berlimpah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang teman-teman, saya buka sesi pertanyaan. Mau bertanya apa boleh silakan. Kemarin banyak banget pertanyaan yang gak kejawab karena memang waktunya saya sudah harus close gitu ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambil nonton saya boleh berzikir sholawat, boleh mengucap kalimat-kalimat thayyibah yang lain ya. Jadi manfaatkan waktu sebelum datang, manfaatkan waktu kamu masih sehat sebelum datang sakit. Sambil nyuci, Masya Allah Kak. Oke, salam kenal buat semuanya yang baru follow. Yang udah lama follow, salam sarang tawon. Nongkrong di sini insya Allah kita selalu baca Al-Quran yang berbeda di setiap paginya. Kalau siang berusaha untuk sholawat. Mau bertanya silakan Kak Rin. Waalaikumsalam Kak Fans. Sambil goreng tempe, wanginya kedengeran. Sambil bersih-bersih iya. Salam kenal Kak Fans, salam kenal kembali. Iya Kak Rudi, aku ambil jualan Kak. Oke, sambil jualan bagus Kak, sambil nyetrika. Banyak baca kul-kul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Alhamdulillah live lihat alhamdulillah. Saya lagi masak serundeng. Waduh. Mantap kali pagi ini sambil jualan di pasar. Semoga yang lagi dagang laris ya, laku dagangannya ya. Amin. Saya sambil makan lontong sayur. Kak Pisang terima kasih dikasih gift. Doain aku, Umi, aku sedang sakit, jatuh dari motor, masih terbaring. Allah sedang mengingatkan kita kalau sakit itu Kak, sedang diingatkan kita untuk terus dekat kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat walau sakit bagaimanapun. Sambil nyuci piring, saya mau bertanya, boleh silakan. Sambil masak ayam pedas, Umi kasih doa untuk menghilangkan malas. Hei, siapa yang malas? Kalau malas, kalian akan berenang di kolam api neraka. Malas. Siapa yang mau nolongin kalian? Kalian malas di dunia, rumah berantakan, malaikat gak masuk. Kalian malas sholat, lihat di Icu, lihat di kuburan. Ayah, masih memalas. Di kuburan ada yang nemenin? Teman-teman udah baca Al-Quran nih, ya, udah mendengarkan Al-Quran. Mau sambil ngejahit, sambil dagang, pokoknya sambil aktivitas. Teman-teman tiba-tiba malas buat lakukan sholat. Siapa yang mau kasih kamu rezeki? Karena dengan kita sholat, Allah kasih kita tenang, Allah kasih kita rizki, Allah kasih hidayah, Allah kasih segalanya. Zah cantik, sehat selalu, sejuk hati ini, Masya Allah Kak Paiman. Sambil jahit, Masya Allah Kak. Kasih doa biar punya rasa sabar, gara-gara dengar ada fitnah. Oke. Sabar. Kak, kalau kita sabar itu, perbanyak istighfar, kata surat Ali Imran ayat 17. Tapi istighfarnya di waktu sahar, sebelum adzan subuh. Perbanyak istighfar, tapi syaratnya tahajud. Karena dengan tahajud, orang yang mau fitnah kita itu akan berbalik nanti. Gitu ya. Nah, istighfar itu manfaatnya banyak. Dalam surat Ali Imran dapat 4 keistimewaan.
Istighfar di waktu sahar, Allah kasih kesabaran jika pertanyaan doa kalian belum terjawab. Istighfar di waktu sahar, Allah akan kasih kejujuran dalam ucapannya. Istighfar di waktu sahar, yang sholatnya masih males, masih imannya naik turun, gak istiqomah, gak khusyuk dalam ibadah, istighfar di waktu sahar. Yang terakhir, istighfar di waktu sahar itu it's all about money, yang berhubungan dengan uang. Masih punya hutang, ya kak? Masih punya hutang, masih punya dagangan belum laris, pokoknya berhubungan dengan uang. Istighfar di waktu sahar. Saya harus gimana, Ustaz? Gini, kalau seandainya kakak difitnah, cukup diam. Diam itu bukan berarti kalah. Ini kakak kayaknya baru follow ya, baru follow saya. Diam itu bukan berarti kamu kalah. Dengan kakak diam, kakak sudah dapat pahala karena orang lain membicarakan kakak. Orang lain membicarakan kakak, gitu ya. Kalau orang lain membicarakan kakak, dia sholat pahalanya buat kakak. Dia ngaji pahalanya buat kakak. Jadi kakak cukup diam. Allah bekerja dunia akhirat, kak. Oke, perbanyak istighfar, cukup itu aja. Nggak usah bingung. Habis istighfar, sebelum istighfar, tahajud dulu. Itu syaratnya dalam Al-Quran. Maaf Za, waktu sahar itu apa? Kapan? Oke, sepertinya masih banyak yang baru follow ya. Aku juga dicuekin sama tetangga, udah cuekin balik, diem aja. Ditegur ya jawab, gitu ya. Karena al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Tetangga kamu itu cuma perhiasan dunia, yang abadi itu akhirat. Istighfarnya kayak gimana? Boleh astagfirullahalazim wa atubu ilaih, boleh. Boleh sayyidul istighfar, boleh. Boleh istighfarnya seberapa banyak silahkan. Intinya sebelum azan subuh. Ingat kak, kalau perintah dalam Al-Quran, Al-Quran itu nggak bikin kita ragu. Al-Quran itu nggak pernah direvisi. Jadi perintah Al-Quran ikutin aja, ya, oke? Cuekin aja. Ntar juga Allah bekerja, dia akan ngerasa bersalah. Kita jangan ngucap yang salah. Artinya doanya yang baik-baik aja. Doa yang baik-baik aja. Karena ketika dalam keadaan kita susah, doa yang baik tadi akan berbalik buat kita. Mayaqulu qawlan khairan wa huwa qadarullah. Siapa yang mengucap kalimat baik, itu takdirnya. Mau tanya usaha pakai modal uang mekar, karena nggak ada modal, karena jualan sepi, dagangan habis. Mekar, coba mekar itu apa sih kak? Salat subuh 5:30 masih bolehkah? Qobliyah 5:30 itu sudah hampir waktu syuruk ya kak? Ya kak, waktu syuruk. Kalau memang kakak mau qobliyah silahkan, kalau tidak langsung di fardu aja. Coba saya mau tanya, mekar itu apaan? Tunggu dulu nih, mana sih tadi pertanyaannya? Umi mau tanya usaha pakai modal uang mekar, karena nggak ada modal, karena jualan sepi, dagangan habis. Saya tanya balik ya Kak Akbar, yang ada ininya, yang ada bunganya, coba saya tanya dulu, ada bunganya nggak? Masya Allah. Kemarin sudah saya bahas tentang yang namanya riba. Allah akan perangi orang-orang pelaku riba. Bagaimana cara Allah perangi? Dapat uang banyak, rezeki. Tapi bonus nih ceritanya, kakak dapat bonus. Kakak beliin motor, entah nabrak, dapat uang rezeki ada. Nih gambarannya ya. Gambarannya orang-orang pelaku riba. Dengarkan saya baik-baik. Saya akan sampaikan uang angsuran Mi. Oke, gini, dengarkan saya dulu. Jika kamu minjam uang, nih tolong dengarkan baik-baik. Apapun nama instansinya, apapun, entah koperasi, entah pegadaian, entah banka, oke? Jika kamu melakukan utang piutang adalah sama dengan uang, oke? Dengarkan saya. Kamu datang ke salah satu instansi, terus kamu bilang, saya mau pinjam uang, gitu ya, saya mau pinjam uang, lalu disodorkan, oke, kami akan hutangkan uang
yang akan dibayar sebesar sekian, nanti pengembaliannya tiap bulan sekian dengan bunga sekian persen. Paham sampai di sini? Paham nggak? Paham. Ini namanya utang piutang. Paham ya? Nah, yang kedua, dengarkan saya terlebih dahulu. Yang kedua, tolong difahami jangan sampai kalian riba. Karena riba, Masya Allah hukumannya. Nanti saya kasih paham semuanya. Kamu datang ke salah satu instansi. Entah banka, entah koperasi, entah pegadaian, entah leasing, entah apapun itu namanya. Bu, saya mau kredit rumah dong. Saya mau kredit motor dong. Saya mau kredit emas dong. Sampai di sini didengarkan? Oke. Ketika kamu datang kepada yang syariah, dia tidak ujuk-ujuk langsung, oke, saya hutangkan uang yang akan dibayar. Tidak. Karena dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a, Allah halalkan jual beli, wa harramar riba, Allah haramkan riba. Dia datang nih ke satu instansi, ya. Lalu dia berkata, ini perbankannya ya, misalnya dia ngomong begini, disebutkan dulu produknya. Tadi kan bilang mau rumah atau mobil atau mau emas. Saya beli emas ini dulu, saya beli motor ini dulu, saya beli rumah ini dulu. Dia beli nih. Lalu saya jual kepada kamu, ini yang baru datang nih. Saya jual kepada kamu dengan harga sekian, dijual kepada kamu nih ya. Oke? Saya beli dulu dengan harga sekian. Lalu saya jual kepada kamu dengan harga sekian yang akan dicicil setiap bulannya. Sekian rupiah. Nah, keuntungan tersebut itu sudah masuk pada kesepakatan akad. Itu yang dikatakan tidak riba. Karena di akad awalnya, perjanjian di awalnya, saya belikan dulu, jadi produknya disebutkan. Produknya disebutkan. Ya, jadi ada rumah, ada motor, ada emas, lalu dijual kepada si B yang barusan datang, gitu ya? Oke? Bisa difahami? Bisa difahami? Nah, ini yang disebut halal. Kalau yang tadi uang dengan uang itu haram. Faham ya berarti ya? Oke? Kak, mohon izin, saya hampir nanti kena pelanggaran sama TikTok kalau saya terlalu dalam ngebahas seperti ini. Karena tuh barusan saya sudah hampir kena pelanggaran, Kak. Ya, sama Kak. Mobil kah, rumah kah, kendaraan kah. Pokoknya kalau ada lebihnya, ada bunganya, itu yang dibilang tidak boleh. Hukumannya apakah? Bagaikan kakak berzina dengan ibu kandung sendiri. Bagaikan kakak berzina dengan ayah kandung sendiri. Itu saya sampaikan seperti itu. Karena barusan saya kena pelanggaran tuh Kak. 2 kali. 2 kali saya kena pelanggaran. Barusan. Jadi intinya, apapun itu Kak, apapun itu kalian sudah paham, jangan lakukan. Jangan lakukan. Saya mohon maaf ya Kak, bukan gak mau ngebahas ini, bukan gak mau ngebahas ini, tapi terus terang TikTok itu sensitif. Kalau kena pelanggaran saya gak bisa live, saya gak bisa jualan madu. Kenapa? Para petani saya Kak, mereka kasihan. Saya benar-benar berusaha untuk ada di sini tuh untuk seluruh orang, gitu ya. Angsurannya nggak ada masalah Kak, cuma akadnya. Berarti belum paham ini ya. Akadnya, perjanjian di awalnya, perjanjian di awalnya. Bisa difahami Kak? Perjanjian di awal. Apapun itu, paham nggak? Coba paham nggak? Perjanjian di awalnya. Ini karena tadi ada yang bertanya lagi, berarti dia belum paham. Gitu ya Kak ya. Riba itu Kak, uang masuk banyak,
tapi hati kalian itu gak pernah tenang, gak akan pernah tenang. Gampang habis uang itu kalau dari riba. Contoh tadi, dagangan saya jadi sepi, saya bingung mau cari duitnya di mana. Hey, Allah Maha Pemberi rizki. Ya Allah ya Razzaq, minta sama Allah. Makanya dengan orang perbaiki wudhu, maka karakternya akan terlihat. Orang perbaiki sholat, gak akan dikasih miskin, gak akan. Ya, sulit nabung kalau riba, hati resah, galau, saatnya taubat Kak kalau udah terlanjur. Ya, oke, sekali lagi saya minta maaf, jangan minta bahas lagi riba ya Kak. Kalau udah kena pelanggaran, saya nggak bisa live sama sekali. Saya bagaimana dengan yang namanya para petani saya yang menunggu untuk bisa makan untuk istri dan anaknya. Saya kalau jualan Kak, Masya Allah, saya berpikir petani saya di sana, gitu ya. Oke? Pokoknya intinya, kalau kalian nggak mau puyeng dalam kehidupan kalian, dekatkan diri kepada Allah. Hati kalian akan tenang, gitu ya. Oke? Riba itu ada di surat Al-Baqarah Kak, di ayat 282, 283. Oke? Kalau mau tidur bacaan doa sama wirid boleh Kak, di dalam hati boleh. Kalau diremehkan sama mertua gimana Mi? Tunjukkan lewat tahajud bahwa kamu itu bisa dikasih respect dengan mertuamu. Karena orang-orang tahajud itu, mertua kamu, suami kamu, mereka akan respect sama kamu. Tahajud, ya. Oke, sekali lagi saya mohon maaf, bukan gak mau ngebahas riba, tapi terus terang saya kaget tadi langsung kena PL Kak, gitu. Kalau udah kena PL saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa live. Mudah-mudahan masih bisa jualan. Boleh witir mepet ke subuh sama witir boleh. Alhamdulillah, terima kasih ilmunya, sama-sama Kak. Umi, kalau udah terlanjur, kalau sudah terlanjur ya Kak, lunasi sambil sholat taubat. Oke? Lunasi sambil sholat taubat. Sholat taubat itu minimal 2 rakaat. Kapanpun waktunya boleh, kecuali terbit matahari, tergelincir matahari, sama terbenam matahari, itu gak boleh waktu sholat. Itu pertama. Yang kedua, habis sholat maghrib itu pergantian waktu dalam Islam. Jadi kalian boleh sholat pada jam-jam begitu. Ya. Mi, kalau kita buka usaha bareng suami, setiap hari suka ngumpulin tanpa suami tahu untuk memenuhi kebutuhan. Apa susahnya kita berkata jujur? Gini, kalau kakak mau simpan dari hasil usaha kakak, ya, jangan pernah curangi pasangan kalian, karena hidup kalian gak akan tenang dan gak akan berkah. Jujur, mungkin kakak berpikir bahwa suami kakak pelit. Gak ada laki-laki yang pelit. Cuma kakak belum memahami, ya. Oke? Malam Yaumi sholat taubat boleh sebelum tahajud, tak bagus. Sebelum setelah sholat fardu maghrib itu juga bagus. Usia saya 36 tahun Kak, perempuan belum nikah. Saya mau istiqomah untuk mendekatkan diri pada Allah. Doakan Barakallahu alaik. Oke, saya doakan dapat jodohnya yang soleh, yang punya pekerjaan halal, sayang sama istri dan keluarga, tidak menyakiti. Kenapa Allah belum kasih sampai saat detik ini? Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi saran saya, jangan tinggalkan taubat, jangan tinggalkan tahajud. Umi, saya ditalak demi pelacur. Apa saya pertahankan rumah tangga? Kalau Kak Ina mau mempertahankan, jangan pernah diungkit. Ya, kakak ditalak demi pelacur. Tolong introspeksi terlebih dahulu diri kalian, diri kamu. Kenapa sampai ditalak? Kenapa sampai laki-laki ke pelacur? Apakah masakan kamu kurang? Apakah kamu kalau dia pulang berantakan rumahnya? Apakah kalau dia pulang kamu gak ada masakan, kamu gak mau melayani dia? Introspeksi terlebih dahulu. Jadi jangan menyalahkan suami juga, ya. Jazakallahu khairan. Masyaallah. Gitu ya. Nah, kalau seandainya kakak sudah melakukan hal positif, tapi ternyata dia seperti itu juga, kakak mau meninggalkan dia,
silahkan, itu haknya kakak dengan cara tahajud dulu, lalu istikharah, lalu panggil 6 wali, kakek, ayah, abang, adik, om, gitu ya. Nah, kalau kakak mau mempertahankan, saya sarankan kalian sudah disakiti sama pasangan, jangan pernah kalau sudah mempertahankan kakak ungkit di depan dia, jangan. Saya berdoa, Zah minta sama Allah, saya sudah tahajud belum dikabulkan. Gini kak, mohon bersabar bagi orang-orang yang doanya belum dijawab. Ibarat gelas yang ketika kita buka tutupnya, lalu kita tuangkan air, masuk airnya, masuk ya. Lalu ketika kita tutup, kita tuang air, masuk nggak airnya? Tidak. Ini hanya perumpamaan. Jika kalian berdoa kepada Allah, saat ini belum terjawab, tolong diingat-ingat. Kenapa sampai tidak terjawab? Bisa jadi ada penghalang. Apa penghalangnya? Entah dosa yang belum termaafkan, pernah maksiat, pernah zina, pernah ngegibah, pernah marah sama suami, sekarang peluk suaminya minta maaf, ya. Kak Ina, pertanyaan saya, kalau Kak Ina masih sayang, kakak mau bertahan, ya, silahkan. Tapi tahajud dulu sama istikharah, oke? Nah, kalau seandainya kakak nggak mau juga bertahan, ya silahkan, itu haknya kakak. Serahkan semua permasalahannya kepada Allah lewat tahajud. Pasti Allah kasih solusinya yang paling indah. Aku mau jualan untuk nambah penghasilan suami, nggak diizinin, nggak ngizinin, tapi saya jualan aja Umi, apa saya dosa? Alasannya suami tidak mengizinkan, itu apa? Alasannya dulu, saya sudah ditalak Kalau sudah talak 3 nggak bisa rujuk. Kalau talak 1 masih bisa. Yang saya tanyakan talak berapa? Kalau talak 3 udah nggak bisa rujuk, kakak harus nikah dulu dengan orang lain. Kalau talak 1 masih bisa. Kalau suami sering tak pulang ke rumah dengan alasan tidak jelas, tahajud Allah akan memperlihatkan kemana dia, sama siapa dia, apa yang dia lakukan, Allah akan perlihatkan dengan jelas nanti. Tahajud, saya bilang. Suami saya jujur soal keuangan, Masya Allah. Terus semangat ya kak, komenku gak dibaca. Yang mana Kak Nuria? Takut gak laku katanya. Yang mana Kak Mulyani? Kak, banyak sekali pertanyaan yang ke filter ya. Talak 1 mah gak ada waktunya kak. Kalau talak 1 kakak minta maaf, suami minta maaf, lalu romantis halal di kasur, sudah termaafkan. Tapi sebelum dimaafkan, sebaiknya kakak pertanyakan dulu baik-baik, mau dibawa kemana pernikahan ini. Kalau baca Al-Quran, ayat apa yang bagus? Baca Al-Quran semua ayat itu bagus kak. Setiap pagi kita nongkrongnya di sini ya, oke? Nah, Mi, pertanyaan saya, tanah pekarangan saya dipepet terus sama orang, gimana solusinya? Kalau kakak sudah bicara kepada pihak RT, RW, tapi orang lain itu masih terus pepet tanahnya kakak sholat tahajud, ya, oke? Kakak sholat tahajud kak. Orang yang ngambil hak orang lain di neraka itu, Masya Allah kak, hukumannya perih. Mau talak di WA ataupun talak ucapan langsung, tertalak gitu kak. Makanya jangan main-mainin talak. Suami gak jujur nih soal keuangan. Kalau suami gak jujur, ya, kakak ibaratnya nih, doa itu kan kalau terus doa yang baik, ya Allah beri suami saya hidayah gitu, beri suami saya untuk kejujurannya. Bicara sama Allah kak. Takut nggak laku Mi, katanya nggak diizinin suami. Maksudnya kakak jualan tadi ya, kakak jualan takut nggak diizinin. Oh, takut nggak laku kak. Yang ngasih rezeki itu Allah, bukan suami. Cuma kalau kita minta ridho sama suami itu lebih berkah. Gimana kalau digibahin sama orang? Tinggalin aja orang yang suka ngegibahin. Berarti teman itu bukan yang terbaik buat kita, gitu ya. Oke, komenku nggak dibaca. Yang mana kak? Nggak ada pertanyaannya Kak Dina. Mau rezeki yang berkah kak bersama istri, caranya gimana? Tahajud sama istighfar. Kalau pengen rezekinya berkah,
suami sama istri ya, tahajud sama istighfar. Orang tahajud, satu, siapapun yang berdagang atau di pekerjaan, orang lain akan respect sama kita. Yang kedua, kalau masih belum ada rezeki, ya kak, itu Allah kasih solusi. Yang ketiga, kalau orang-orang yang tahajud itu kak, hatinya dia selalu tenang. Hatinya selalu tenang. Lalu istighfar setelah tahajud sebelum adzan subuh. Itu namanya istighfar di waktu sahar. Perintahnya itu dalam Al-Quran kak. Lakukan itu. Masya Allah kak, berkah banget itu. Ini banyak banget kok yang udah nongkrong di live streaming saya nih, selalu kasih testimoninya gini. Mi, saya sudah perbaiki wudhu, alhamdulillah anak saya sudah dapat kerjaan. Baru 3 hari Mi saya lakuin itu. Kata Allah kalau mau 1 kali aja, Masya Allah. Umi kalau seneng karaokean dosa nggak? Nggak dosa, hiburan. Cuma karaokeannya ditemani sama teman perempuan, atau cukup di rumah aja, atau ada anak laki-laki? Itu pertanyaan saya. Ya Umi benar udah ngerasain, benar ya? Nah, alhamdulillah kak. Suami udah rada pikun, terus nakal, nalak istri. Sejak itu saya nggak mau digaulin. Mbah Yus, dengerin saya. Mbak Yus, dengerin saya ya. Suami udah pikun, terus dia nalak mbah ya. Oke. Terus saya nggak mau digauli. Dosa bun, dosa. Karena beliau udah pikun. Udah pikun itu dia nggak paham. Dia ngomong apa tadi, dia lupa gitu ya. Oke, mbah, mana mbah pertanyaannya tadi. Alhamdulillah memang istighfar di waktu sahar akan berubah semuanya tuh. Mi nonton drakor yang ada kiss-kissnya dosa enggak? Kalau kakak suami istri nonton drakor, kakak nonton drakor tapi yang ada kissnya, kakak kissnya ke suami, jangan kiss ke orang. Nah kalau ada yang masih muda, ada kiss-kissnya, kakak tutup mata kakak, nanti jadi maksiat mata, nggak boleh ya. Mandi sebelum subuh, perbaiki wudhu, tahajud, terus istighfar sebelum subuh. Masya Allah bikin tenang Mi. Ini baru testimoni nih. Suami jika diingatkan sholat suka marah, jadi kita tidak ingatkan lagi. Jangan Kak Juni gitu ya. Kita ngingetin suami itu sunnah itu dapat pahala pertama. Yang kedua ya, dia marah-marah, kita baca Al-Fatihah di dalam hati ketika dia marah. Yang ketiga, kalau hidayah itu belum turun sama dia, mungkin setelah kakak meninggal dunia baru datang hidayah, itu adalah doa bagi istri yang baik. Jadi jangan pernah berhenti. Bisa jadi kakak dibikin kesel sama suami untuk menggugurkan dosanya kakak, gitu ya. Kak Irul yang mana? Pertanyaannya. Kalau niat sholat witir, usolli sunnatal witri, thalatha raka'atin lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah witir 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau ambil sembako bayarnya 1 bulan sekali, masuk riba kami. Kok ngambil sembako bayarnya 1 bulan sekali, bagaimana penjualnya? Penjualnya sudah mengiyakan atau kakak memang ngutang? Mi, kalau kita sudah ditalak 1, apa kita bisa nikah sama orang lain? Hey, dengarkan saya dulu. Ini rupanya banyak sekali di follower baru nih. Kalau kakak ditalak 1, jangan buru-buru nikah. Talak 1 itu masih bisa kembali sama pasangannya, saling memaafkan. Talak 3 baru bisa nikah lagi. Ini buru-buru mau ganti gantungan kunci. Witir 3 rakaat pakai tahiyat enggak pakai tahiyat awal. Kacamatanya nanti belum keluar. Zina mata dosa besar atau kecil? Besar kak, besar. Namanya zina itu besar. Zina itu besar dosa. Gimana ngilangin rasa nggak enak Mi? Kalau nggak enak kak, udah kakak bergaul saja sama teman yang salah. Kalau kakak bergaul sama teman yang sering ngegibah, kakak nanti kecipratan. Hukumannya kak,
orang yang ngegibah, ya, ngegibah hukumannya, sholatnya nggak dapat pahala apapun. Itu satu. Yang kedua, kalau kakak meninggal, kakak dipaksa untuk dimakan daging bangkai orang yang kakak gibahin. Itu dalam Al-Quran tuh. Kalau haus gimana? Seperti unta yang kehausan, sementara air itu adalah air mendidih yang terbuat dari besi air mendidihnya. Tetap karena haus dia tetap minum, tapi air itu mendidih dan akan lidahnya itu akan terpotong-potong. Umi udah bilang gantungan kunci, iya. Kak Inces, coba komenannya saya tungguin. Kak Inces, komenannya saya tungguin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nggak ada pertanyaannya, Kak. Mi, gimana hukumnya kalau beli kupon dalam acara perlombaan jalan santai Agustusan? Maksudnya gimana sih? Kok beli kupon? Kok beli kupon? Buat apa ya? Kok kupon dibeli? Acara Agustusan ada kayak begitu? Itu bukan hari kemerdekaan itu. Undian itu nggak perlu dibeli, hadiah itu namanya. Nggak usah pakai beli-beli kupon. Madu Nextarnya udah nyampe, Mi. Boleh ditaruh kulkas nggak, Mi, madunya? Kakak mau taruh madu itu di kulkas boleh. Mau taruh madu itu di rumah tetangga juga boleh. Umi, aku kalau berwudu sering kali diulang-ulang. Apakah itu termasuk was-was itu, Mi? Apa solusinya? Sering baca Al-Qur'annya karena Allah. Sering baca Al-Qur'annya karena Allah. Ya, oke? Perbaiki wudu itu gimana, Zah? Rupanya banyak sekali nih. Taruh rumah saya juga boleh ya, Mi? Ini dengerin saya. Umi, suami selalu ngutamain orang lain. Oke, dengerin saya dulu sini. Wudu. Perbaiki wudunya. Gini kayak nih, kalau memang kakak was-was, perbaiki baca Al-Quran. Orang-orang yang gelisah itu obatnya Al-Quran. Ya, Kak? Kalau kakak sering batal, itu karena kentut-kentut minumnya madu akasia. Tapi kalau memang kakak batal, was-was, rasa diulang-ulang itu bisa jadi cuma gangguan setan aja. Setan gak suka sama wudu. Setan gak suka kalau kita ngelakuin kebaikan, gak suka. Du'un, dengarkan saya baik-baik. Kenapa kalian harus saya suruh perbaiki wudunya? Du'un itu artinya cahaya. Cahaya yang terang, cahaya yang menyinari, cahaya yang membawa perilaku kebaikan. Saya tidak fokus dengan pertanyaan, tapi saya fokus satu pertanyaan ini. Wudu. Karena banyak yang baru nih follow-nya. Wudu. Kenapa du'un? Lalu jamaknya ada diyaun. Diyaun itu ada di Al-Quran di surah ke-10 di ayat ke-5. Siapa yang selalu berwudu, maka Allah akan sinari seluruh tubuhnya. Ketika nanti di surat Al-Kahfi ada yang namanya hari kebangkitan, lalu kamu dibariskan satu persatu, ummati, kata Nabi, min atharil wudu, akan ada jeplakan wudunya dia. Berusaha untuk wudu. Saya nongkrong di sini aja, saya berusaha wudu. Karena orang berwudu nggak mungkin maksiat. Orang wudu nggak mungkin makan pakai tangan kiri. Orang wudu nggak mungkin makan sambil jalan. Karena orang wudu itu perilakunya ketata. Orang wudu itu akhlaknya tertata. Kenapa jadi wudu? Wudu tadi kan tu'un asal katanya. Wudu'un ziyadatul huruf. Waw di atasnya domah, lalu huruf berikutnya menjadi domah kembali. Orang-orang yang berwudu itu cahaya perilakunya akan sangat baik. Orang wudu gak mungkin ngegibah. Orang wudu pasti punya sikap yang tegas. Dalam surat Al-Maidah di ayat ke-6, itu adalah syarat-syarat kalian berwudu. Kalau yang di ayat ke-6 itu tidak dilakukan, semua tidak sah. Tidak sah wudunya, tidak sah sholatnya. Gitu ya kan? Haid dianjurkan untuk wudu
Ambil fungsi yang kedua untuk menjaga pandangan dari yang maksiat, menjaga mulut dari yang gibah, menjaga pendengaran dari yang haram. Oke? May yatawaddu'a. Ini dalilnya, ini sahih. Siapa yang berwudu, wa yubdi'u, dia memulai wudunya, tidak memakai handuk, lalu dia berusaha pakai baju yang terbaik mau menghadap Allah. Wa yusbihu, dia menyempurnakan wudunya. Wa yaqulu, selesai wudu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Faqila lahu, dikatakan baginya, udkhilu ilal jannah min ayyi ma syi'ta. Kamu mau masuk pintu mana surganya? Kalau kamu wudunya benar, kamu akan ditawarkan sama Allah mau masuk pintu mana. Karena wudu itu bikin kita khusyuk dalam sholat. Wudu itu perilaku terbaik dalam hidup kita. Oke? Man sholla, siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Al-Maidah di ayat ke-6. Idza qumtum, kalau kamu berdiri, ila sholati, melakukan sholat, pertama adalah niat. Gak ada niat, gak sah wudu kalian, gak sah sholat kalian. Karena syaratnya sah itu syaratnya sholat wudu. Fagsilu wujuhakum, ambil air baik dari gayung ataupun dari keran, jangan dibuang airnya. Ambil air lalu basuh seluruh wajahnya, dibasuh. Ini bersihkan beleknya, ibu jari bersihkan di belakang daun telinga, karena wajah ada jenggot di selai. Wa aydiyakum fagsilu wujuhakum. Orang yang membasuh wajahnya, Kak, wudunya airnya rontok bersamaan dengan wudu kita, rontok pula dengan bersamaan dosa kita. Karena Al-Quran Al-Maidah di akhir ayatnya, liyutahhirakum, untuk menyucikan perilaku, menyucikan kotoran mata, menyucikan kotoran ucapan, menyucikan ucapan telinga, pendengaran. Yang pernah maksiat, jaga wudunya, perbaiki wudunya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Yang ketiga, tangan. Jangan asal disiram. Jangan asal disiram. Sampai marafiq tuh sampai di sini. Kalau ada cincin diputar-putar, kalau ada kukunya dimasukin air wudunya, dibersihkan mulai dari sini ke sini. Wa aydiyakum ilal marafiq. Karena orang-orang yang membasuh bagian tangan dengan baik dan benar, tangan ini untuk bekerja. Tangan ini buat nyuci beras, tangan ini untuk masak anak-anak dan keluarga. Dia akan membawa keberkahan buat kehidupannya. Orang haid boleh wudu, ya, oke? Kalau kita ngerasa batal, jaga wudu itu indah banget, Kak. Indah banget. Allah yang akan bekerja. Wamsahu biru'usikum. Ambil air, hempas airnya ke bumi, tempel di kepala. Kenapa bukan di rambut? Karena Allah punya sifat yang maha adil. Yang punya kepala belum tentu punya rambut. Yang punya rambut udah pasti punya kepala. Jadi kepala yang dibasuh, orang galau, orang sakit hati, orang bingung, orang sedih, saya selalu menganjurkan wudu. Karena di kepala adalah otak untuk kita berpikir. Beruntung umat Islam punya energi yang namanya air, yaitu wudu. Sementara orang yang emosian adalah energinya api. Api dalam Al-Quran adalah setan. Kalau was-was itu setan, terus kita padamkan dengan air wudu. Wa arjulakum ilal ka'bain, itu yang terakhir. Kaki sampai dengan mata kaki. Dibasuh, jangan asal dikasih air. Maka kalau ada orang wudu tapi masih maksiat, wudunya ada yang salah.